Shalom, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu jendela johari. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengisi jendela-jendela johari ini. Ada 4 jendela ya, yaitu yang pertama open self atau diri yang terbuka, yang kedua blind self atau diri yang buta, yang ketiga hidden self atau diri yang tersembunyi, yang keempat unknown self atau diri yang tidak diketahui. Nah, cara untuk mengisi keempat jendela ini yaitu yang pertama, seseorang perlu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, lalu dia juga membutuhkan penilaian dari orang lain terhadap dirinya sendiri. Misalnya, saya membentuk satu kelompok, saya dosen, saya membentuk satu kelompok yang terdiri dari 5 orang mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, lalu yang berikut, setiap mahasiswa ini melakukan penilaian terhadap 4 teman lainnya di dalam kelompok itu. Nah, ini kalau di kampus ya, penilaian ini bisa juga dilakukan tidak hanya oleh teman, bisa juga oleh keluarga atau orang tua, saudara terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, prosedurnya seperti ini. Misalnya si A setelah melakukan penilaian terhadap dirinya, dia menemukan bahwa dirinya ini sabar, berani, kompleks, penuh ketegangan, peduli. Ya, di sini kata-kata ini, kata-kata sifat ini dipilih dari 55 kata sifat yang telah disediakan. Dari ke-55 kata sifat ini, dia pilih mana yang mencerminkan dirinya. Kita kembali. Setelah dia melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, dilakukan juga di sini rekapan hasil penilaian anggota kelompok tadi, jika kita membentuknya di dalam kelompok, terhadap si A. Jadi ini ada 2, penilaian dari si A terhadap dirinya sendiri, yang kedua penilaian dari orang-orang terdekat si A tentang dirinya sendiri. Nah, di sini hasil penilaian ini kemudian nanti akan diisi ke dalam 4 jendela johari yang ada. Kita lihat penilaian yang pertama, sabar. Apakah kata sabar ini juga ditulis oleh penilai-penilai yang lain? Nah, kita lihat ternyata ada. Di sini ada 2 orang yang menulis bahwa si A ini orangnya sabar. Maka itu masuk di kolom saya tahu, orang lain tahu. Ya, dia tahu bahwa dirinya sabar. Nah, sabar ini juga dikonfirmasi oleh orang lain bahwa si A ini adalah orang yang sabar. Maka masuklah di kolom saya tahu, orang lain tidak tahu. Lalu penilaian berikut berani. Si A mengatakan dia berani. Apakah teman-temannya juga mengatakan dia berani? Nah, di sini ternyata tidak ada yang menulis si A ini seorang yang berani. Maka masuk di kolom ini, dia tahu dia berani, tetapi orang lain tidak tahu bahwa dia berani. Masuk di sini ya, kolom C. Kolom A ini kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Atau jendela saja ya, jendela A, B, C, dan D. Lalu kompleks atau rumit, itu juga sama. Ternyata tidak ada orang lain yang menulis kata itu. Selanjutnya ada kata peduli. Si A menilai bahwa dirinya orang yang peduli. Dan ternyata penilaian dari orang lain ada 3 orang mengatakan bahwa dia peduli. Maka kita masukkan di jendela open self ini, atau saya tahu, orang lain juga tahu di sini ya. Nah, setelah itu kita lihat kata-kata lainnya yang ternyata tidak ditulis si A tentang dirinya sendiri. Itu kita masukkan semuanya ke dalam saya tidak tahu, orang lain tahu, atau jendela blind self ya. Nah, selain itu di sini kita akan menemukan satu jendela yang kosong. Jendela D, unknown self. Nah, di sini merupakan aspek dari diri kita yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Ini letaknya di dalam alam bawah sadar ya. Akan muncul
atau dapat kita ketahui pada beberapa kondisi tertentu ya. Misalnya seiring dengan berjalannya waktu ini dapat muncul, atau dengan menggunakan hipnotis itu juga bisa dimunculkan. Baik, setelah semua jendela terisi kecuali yang gede ini boleh kita biarkan kosong. Nah, kita akan melihat apa maknanya. Nah, sekedar untuk diketahui bahwa jendela jauh hari ini merupakan salah satu media untuk kita mengenal siapa diri kita. Jadi ada banyak media ya, ini hanya salah satu media saja. Oke, kita akan lihat daerah yang pertama, open self atau jendela yang pertama. Saya tahu, orang lain tahu. Nah, makin kecil open self, ini menandakan bahwa makin buruk komunikasi antar pribadi yang kita miliki. Nah, komunikasi ini memiliki kaitan dengan keterbukaan diri terhadap orang lain. Jika kita tidak izinkan orang lain mengetahui tentang diri kita, maka komunikasi yang terjalin akan sulit. Oleh karena itu, untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi kita, maka kita perlu melakukan keterbukaan diri atau memperluas jendela open self ini. Lalu yang kedua, blind self. Ini usahakan agar jangan terlalu besar ya. Ini orang yang pengenalan dirinya kurang baik ya. Orang lain tahu tentang dia seperti ini, tetapi dia tidak tahu. Justru sangat sedikit yang dia tahu tentang dirinya sendiri. Nah, usahakan agar yang ini jangan terlalu besar. Nah, caranya dengan menerima umpan balik dari orang lain, lalu melakukan refleksi. Misalnya orang lain mengatakan bahwa saya ini orangnya mandiri. Nah, penilaian orang lain itu belum tentu 100% benar. Jadi jangan langsung diterima mentah-mentah saja. Tapi perlu dilakukan refleksi, identifikasi, contoh-contoh kemandirian di dalam diri saya. Nah, jika saya mengkonfirmasi pernyataan orang lain itu sesuai, maka ini akan saya pindahkan ke jendela ini, open self. Mandiri saya pindahkan ke sini. Maka otomatis wilayah ini akan menyusut, sedangkan di sini akan bertambah besar. Lalu selanjutnya yang lain pendiam, saya mengkonfirmasi bahwa ya saya ini orangnya pendiam. Berarti saya pindahkan ini ke sini. Nah, misalnya ada banyak hal ya, banyak penilaian orang lain yang setelah saya lakukan refleksi ternyata itu benar, maka saya pindahkan ke sini semuanya. Maka perlahan-lahan ini akan semakin kecil. Nah, demikian pula dengan ini ya, wilayah C atau hidden self. Saya tahu, orang lain tidak tahu. Caranya bagaimana? Dengan menunjukkan ke orang lain. Misalnya berani. Kata berani, saya tahu bahwa saya berani. Ya, sedangkan orang lain tidak ada yang tahu bahwa saya berani. Caranya saya menunjukkan ke orang lain bahwa saya berani. Maka di sini akan pindah juga ke atas sini. Nah, nanti jadinya kira-kira seperti ini. Jika semuanya pindah, maka di sini akan berkurang dan di sini akan membesar, luas ya. Nah, komunikasi yang baik itu jika ini seseorang memiliki komunikasi antar pribadi yang baik jika di tiga bagian ini meluas. Jadi wilayah ini dipersempit dan kita memperlebar wilayah A. Oke. Jadi kesimpulannya, pengenalan diri dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pengungkapan diri dan menerima umpan balik. Jangan menutup diri dari menerima umpan balik atau penilaian orang lain terhadap diri kita. Ketika seseorang mengatakan saya itu orangnya sombong, jangan langsung menolak itu, tetapi lakukanlah refleksi diri dulu. Apakah saya sombong atau tidak? Makin luas daerah A, dapat dikatakan seorang mempunyai konsep diri yang positif. Nah, ketika melakukan pengungkapan diri, berarti kita memperluas daerah C, hidden area. Lalu menerima umpan balik ini tadi ya, maka public area akan semakin luas.